Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke teman-teman, buat teman-teman yang klik video ini, saya ucapkan selamat jumpa lagi dan mudah-mudahan kabarnya tetap sehat. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video yang menarik ya. Ada video dengan judul etnik Cina di Malaysia menguasai pemerintahan. Dan seperti apa videonya dan thumbnail dari video ini pun lumayan ngeri-ngeri sedep ya. Ada thumbnailnya dengan judulnya Parlemen di Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Parlemen di Malaysia seperti kebun binatang dan lebih dari kebun binatang. Seperti itu teman-teman ya. Dan tentunya bikin penasaran. Seperti apa sih pembahasannya? Kita ingin tahu dan silakan teman-teman nanti bisa berkomentar. Langsung saja kita akan coba ke videonya. Silakan teman-teman like dan subscribe dulu. Terima kasih. Langsung ke videonya. Catatan jurnalis. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sahabat Tuki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Sahabat Tuki, pekan lalu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia dan berbicara di hadapan para leader di acara ulang tahun Pak Khairul Tanjung. Banyak yang sudah disampaikan dan kita bisa menyimak semuanya. Tetapi sebenarnya menjadi pertanyaan bagaimana kepemimpinan Anwar Ibrahim di Malaysia. Coba kita tanyakan kepada seorang mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia yang 5 tahun berada di Malaysia dan kini sudah kembali ke Indonesia dan mengajar di Universitas Esa Unggul Jakarta. Kita temui. Selamat Pak Ruslan Ramli. Bagaimana kabarnya? Pak Alhamdulillah Kak Uki. Iya, Pak Dr. Ruslan Ramli, kita ingin tanyakan tentang kepemimpinan Anwar Ibrahim. Karena kita tahu cukup panjang soal Anwar Ibrahim. Walaupun sudah lama dalam politik, tapi dua dasawarsa mengalami penindasan. Dan sekarang menjadi presiden. Kemarin datang ke Indonesia dan berbicara banyak tentang politik, ekonomi, bahkan agama. Bagaimana Anda melihat sosok Anwar Ibrahim ini? Iya, baik Kak Uki. Jadi Anwar Ibrahim ini adalah tokoh yang dinantikan. Oh, oke. Ya, setelah 2 dekade di penjara, bebas di penjara lagi, banyak harapan dari rakyat Malaysia terhadap Anwar Ibrahim. Perjalanan karirnya, Anwar Ibrahim adalah tokoh yang paling lengkap. Karena memulai dari bawah sampai kemudian menjadi timbalan Perdana Menteri, bermasalah dengan Mahathir Muhammad di penjara, kemudian melawan yang justru orang yang mendidiknya. Sekarang kesempatan ada pada Anwar Ibrahim ketika terpilih sebagai Perdana Menteri. Ini sesuatu yang sangat dirindukan oleh sebagian besar masyarakat Malaysia, karena selama ini kepemimpinan di Malaysia itu di bawah UMNO, meskipun di atas permukaan itu kelihatan smooth, tetapi sebenarnya ada cukup banyak persoalan. Nah, terutama ketika kita bicara kepemimpinan di Malaysia, ini tidak akan lepas dari perkauman. Karena di Malaysia itu 3 etnis besar, ya, Melayu, Cina, dan India. Oke. Nah, masing-masing punya kepentingan, masing-masing juga berebut kekuasaan. Nah, tetapi selama ini memang Melayu yang dominan. Tetapi pada negeri besar tertentu, ini Cina tidak bisa dinafikan. Contohnya di Penang, ya. Menteri besarnya adalah Cina.
Oke. Maka tentu kebijakan, ya, keputusan tentu akan banyak juga menguntungkan kaum ini. Tetapi kemudian rakyat Melayu juga sadar bahwa sebagai mayoritas, ya, sebagai yang terbesar, dia harus lebih dominan menguasai banyak sektor. Tapi karena perkauman ini, terutama India dan Cina juga cukup mengambil peran, maka mau tidak mau power sharing berlaku. Nah, selama ini UMNO yang menjadi harapan rakyat Malaysia ternyata tidak memberikan, ya, harapan sesuai dengan ekspektasi rakyat. Oke. Buktinya, ya, masih banyak yang menganggap kebebasan itu terbatas atau kungkungan terhadap jangankan rakyat biasa, kaum terpelajar pun di sana, ya, masih merasakan itu, tidak seperti Indonesia. Ya, apalagi ketika kita bicara media, ya, media juga di sana mesti harus selalu seiring dengan pemerintah. Oke. Nah, dengan model kepemimpinan seperti ini dan tampillah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, maka ini harapan baru dari seorang Anwar. Kan kemarin UMNO yang begitu dominan kan harus butuh kolaborasi antara Anwar dan Mahathir. Iya. Yang penting kalahkan dulu ini UMNO. Nah, yang tadinya berlawanan, kemudian kerjasama dan tumbanglah UMNO. Tapi dalam perjalanannya kemudian terjadi, ya, dinamika politik yang begitu kuat sampai kemudian pisah lagi dan sama-sama bersaing. Tapi di pilihan raya terakhir justru Anwar Ibrahim yang terpilih. Nah, itu pun kan menunjukkan betapa alotnya pilihan Perdana Menteri hari ini, karena yang di Pertuan Agung ikut terlibat. Oke. Yang selama ini kita menganggap normal, ya, lancar. Nah, dengan terpilihnya Anwar Ibrahim, maka harapan itu sangat besar. Tetapi saya kira, ya, karena Anwar Ibrahim ini tumbuh besar seperti Soekarno, ya, Seperti Soekarno. fase kesulitan, tantangan dan seterusnya, ya, Diibaratkan. tentu harapan itu sangat wajar bagi rakyat Malaysia. Tetapi persoalannya politik internal Malaysia ini selalu akan goyang, selalu akan penuh dengan gejolak, sehingga mau tidak mau kompromi-kompromi ini harus terjadi, ya. Bagaimana Anwar Ibrahim kemudian, ya, ketika dia ingin mendorong Melayu, tetapi kan kemudian dua kaum besar lainnya ini juga tidak tinggal diam, dan dia akan mencari partner strategis sehingga menjadi lawan bagi Anwar Ibrahim. Kita tahu Anwar Ibrahim selalu menjual jargon ingin seperti demokrasi di Indonesia. Oke. Bahwa Indonesia adalah abang, Indonesia adalah tempat bagaimana perubahan itu terjadi. Tetapi harus diingat pula bahwa sosiokultural Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Kita di sini maaf saja kalau misalnya cerita etnis Cina kan tidak seperti di Malaysia. Nah, di sini jauh lebih minoritas sehingga belum sampai pada pimpinan nasional. Iya, Sementara benar. di sana itu seingat saya tinggal satu posisi yang orang Cina tidak boleh dapat, yaitu Perdana Menteri. Paling Dengan atas, ya. demikian, untuk menjadi timbalan Perdana Menteri, maka itu hal yang sangat logis menjadi ambisi kaum Cina atau kaum India. Nah, itu sangat boleh terjadi kalau misalnya tarik menarik di partai politik, ya, Anwar tidak bisa membendung, ya, kenapa tidak? Tapi bahwa perubahan itu kita belum bisa mengukur karena Anwar Ibrahim
baru dalam hitungan hari menjabat sebagai Perdana Menteri. Tapi soal harapan itu besar. Saya kira sekilas seperti itu, Oke. Iya. Kalau kita lihat hubungannya dengan Mahathir ya, ini akan bisa langgeng atau hanya karena urusan politik saja? Ya, saya kira story antara Anwar Mahathir akan sulit dipisahkan ya, karena Mahathir adalah guru bagi Anwar adalah guru Ya, bagi gurunya. Mahathir. Hanya saja akan berpulang kepada kepentingan itu. Saat ini kalau kita melihat bahwa Mahathir adalah seorang tokoh besar di Malaysia. Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagi rakyat Malaysia bahwa masa Mahathir ini juga sudah selesai. Ya, Malaysia berterima kasih dengan seorang Mahathir. Ya, kemajuan yang dicapai Malaysia tidak lepas dari Mahathir. Hanya Karena saja cukup mereka lama sudah banget ya sadar masa bahwa setiap jabatan era itu Mahathir. punya tokoh, ya, dan tokoh itu punya era. Nah, buat rakyat Malaysia, Mahathir ya sudah cukup. Mahathir sudah harus legowo untuk menyerahkan ini kepada generasi berikutnya. Nah, dengan situasi seperti ini, maka Anwar punya ruang yang cukup lebar. Apalagi kemarin kan Mahathir kalah telak ya. Iya. Kalah telak di pilihan raya. Nah, tetapi kan sekarang bukan lagi kepada Mahathir, tetapi mantan Perdana Menteri Muhyiddin. Iya. Ya, karena sebagai Perdana Menteri, sebagai orang yang besar di partai, kemudian punya karir yang sangat bagus di pemerintahan, maka ini yang menjadi lawan bagi Anwar Ibrahim. Kan kemarin tidak ketemu karena persaingan dua tokoh pribumi ini. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita melihat bahwa hingga saat ini Muhyiddin masih selalu mengecam dan menganggap bahwa dan bahkan mengatakan Anwar Ibrahim tidak cakap untuk bisa menjadi Perdana Menteri. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya kira ini di Malaysia pernyataan yang sangat normatif. Oke. Bahkan di Malaysia itu kalau di parlemen ya lebih kebun binatang dibanding di Indonesia. Oh ya? Iya, Oh iya. Lebih Bagaimana kebun ceritanya? binatang. itu hal biasa yang terjadi di parlemen Malaysia ya, ketika berdebat dan ada pernyataan-pernyataan yang berbau Tapi kebun pernyataan binatang. Muhyiddin ini setelah dia terpilih. Nah, ya tentu Muhyiddin harus mengambil posisi yang berseberangan dengan Anwar Ibrahim. Oke. Ini tentu menjadi sebuah perimbangan Iya. dan tidak akan Oke, teman-teman ya, demikian ya satu buah video yang lumayan menarik teman-teman ya. Satu video dengan judul etnik Cina di Malaysia menguasai pemerintahan. Oke, walaupun minoritas ya di Malaysia, tapi walaupun minoritas, tapi jumlahnya juga banyak ya, sekitar 25%. Persentasenya dari keseluruhan jumlah penduduk Malaysia yang mayoritas adalah Melayu. Tapi ini jumlah yang sangat besar sekali teman-teman ya. Dan kita tahu bahwasanya Malaysia itu dikenal dengan dengan perkaumannya teman-teman ya. Jadi di sini setiap etnik, setiap kaum itu ingin dan mendapatkan hak baik berpolitik ataupun yang lainnya. Dan seperti dalam uraian dari video tersebut, bahwasanya etnik Cina ini sudah bisa mendapatkan kedudukan politik yang lumayan tinggi ya di pemerintahan, baik di ataupun di parlemen. Oke teman-teman ya, demikian ya di kesempatan kali ini satu buah video yang menarik sekali. Satu buah video dengan judul etnik Cina menguasai pemerintahan Malaysia. Apakah benar demikian? Menurut teman-teman gimana? Dan simpulkan saja. Terima kasih.
Jangan sampai lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.